Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, dokter. Perkenalkan, kami dari kelompok yang ingin mempresentasikan judul dari presentasi kami yaitu implementasi barcode berbasis digital untuk efisiensi akses data pasien rawat inap oleh dokter. Kami izin untuk presentasi. Baik, anggota dari kelompok kami itu ada yang pertama Kaya Raditya Wibowo, Aditya Nurul Anugrah, saya sendiri yaitu Wira Hafiz Almukni dan juga Rizky Lina Septiana. Kita mulai dari latar belakang yang terlebih dahulu. Jadi, yang melatar belakangi kami dalam memilih topik ini adalah tantangan dokumentasi di setiap kegiatan rawat inap, di mana memang dalam perkembangan teknologi informasi ini mendorong rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem yang lebih cepat, akurat, dan juga terintegrasi. Meskipun memang dalam rekam medis elektronik atau RME telah diterapkan, pelayanan rawat inap masih menghadapi hambatan operasional yang sifatnya masih signifikan, sehingga diperlukan adanya mobilitas tenaga kesehatan yang memadai, di mana perawat dan dokter di sini harus kembali ke nurse station hanya untuk mengakses data pasien, membuang waktu dan tenaga yang seharusnya difokuskan pada pelayanan langsung. Selanjutnya, pencatatan ganda dan juga duplikasi dokumen di mana data ini dicatat terlebih dahulu di formulir kertas sebelum diinput ke sistem digital yang menciptakan resiko adanya inkonsistensi data dan juga meningkatkan beban kerja administratif tenaga kesehatan. Selanjutnya adalah keterlambatan pembaruan informasi, di mana informasi pasien yang diperbarui itu secara real-time berpotensi menimbulkan kesalahan teknis dan juga klinis, keterlambatan tindakan, dan juga menurunnya keselamatan pasien secara keseluruhan, sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan efisiensi pelayanan dan juga meningkatkan terjadinya resiko kesalahan medis akibat keterlambatan dokumentasi. Untuk perumusan masalah dalam topik kami kali ini, kami menjadikan 4 permasalahan utama. Yang pertama adalah akses rekam medis, di mana bagaimana mempermudah tenaga kesehatan mengakses rekam medis pasien rawat inap secara cepat dan tepat dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah pengurangan pencatatan manual, di mana bagaimana mengurangi proses pencatatan manual dan juga duplikasi dokumentasi yang masih sering terjadi di alur pelayanan rawat inap. Dan yang ketiga, pembaruan data real-time, bagaimana menyediakan sistem yang mampu memperbarui data pasien secara real-time agar informasi ini tersedia selalu akurat dan juga updated. Dan yang terakhir adalah efisiensi dan juga keselamatan pasien, di mana bagaimana meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dan juga standar keselamatan pasien. Adapun tujuan dan perancangan sistem ini, yang pertama adalah sistem rekam medis elektronik berbasis barcode dan juga tablet yang dirancang untuk menjawab seluruh permasalahan secara sistematis dan juga menyeluruh dengan 5 tujuan utama. Yang pertama adalah akses data via pemindaian barcode, di mana pada tindakan ini kita akan merancang sistem yang memungkinkan tenaga kesehatan mengakses data pasien secara instan melalui pemindaian barcode pada gelang identitas pasien atau nanti pada media yang disediakan oleh rumah sakit kepada pasien. Yang kedua adalah pencatatan langsung di sisi pasien. Nantinya kita akan memfasilitasi pencatatan hasil pemeriksaan, observasi, dan juga tindakan medis secara langsung menggunakan tablet di sisi tempat tidur pasien atau media yang nanti akan disesuaikan kepada pasien. Lalu minimalisir kesalahan dokumentasi, di mana nantinya kita akan mengurangi risiko kesalahan dokumentasi yang disebabkan oleh pencatatan ganda, keterlambatan input, maupun adanya inkonsistensi data antara catatan manual dan juga sistem digital. Selanjutnya adalah informasi real time untuk keputusan klinis. Kita nantinya akan menyediakan informasi pasien yang dapat diperbarui dan juga diakses secara langsung oleh seluruh tim klinis untuk mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya efisien dan juga efektif. Serta yang terakhir adalah peningkatan mutu dan juga keselamatan pasien. Nantinya akan linear dengan tujuan kami, yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan rawat inap secara keseluruhan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan dan juga keselamatan pasien sesuai dengan standar rumah sakit. Baik, selanjutnya izin untuk melanjutkan. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem yang akan kami usulkan bekerja. Jadi alur dimulai ketika setiap pasien rawat inap diberikan gelang identitas yang telah dilengkapi barcode.
Barcode tersebut akan terhubung langsung dengan rekam medis elektronik pasien. Saat dokter atau perawat akan melakukan pemeriksaan, mereka cukup memindai barcode menggunakan tablet. Setelah barcode dipindai, seluruh informasi pasien langsung muncul pada layar tablet. Selanjutnya, tenaga kesehatan dapat melihat data pasien sekaligus menginput hasil pemeriksaan, observasi maupun tindakan medis secara langsung di sisi pasien. Semua perubahan data akan tersimpan otomatis ke dalam sistem RME secara real time sehingga informasi selalu diperbarui dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang memiliki hak akses. Next. Baik, setelah mengetahui cara kerja sistem, berikutnya adalah data apa saja yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah data identitas pasien, seperti nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, alamat, dan penjamin kesehatan sebagai dasar identifikasi pasien. Kedua adalah data barcode pasien yang menghubungkan gelang identitas dengan nomor rekam medis, sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat. Ketiga adalah penggunaan dan hak akses. Data ini digunakan untuk memastikan hanya tenaga kesehatan yang berwenang yang dapat mengakses informasi pasien sesuai perannya. Terakhir adalah data rawat inap yang berisikan informasi mengenai ruang perawatan, nomor tempat tidur, dokter penanggung jawab, kelas perawatan, serta status pasien selama dirawat. Jadi next. Baik, selain data administrasi, sistem juga membutuhkan data klinis yang selalu diperbarui. Data pertama adalah data klinis pasien yang mencakup anamnesis, diagnosis, rawat penyakit, alergi, hasil pemeriksaan, instruksi dokter, serta perkembangan kondisi pasien. Kemudian terdapat data observasi keperawatan seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, tingkat kesadaran, tingkat nyeri, dan perkembangan pasien selama masa perawatan. Sistem juga menyimpan data pengobatan dan tindakan medis, mulai dari nama obat, dosis, jadwal pemberian, hingga tindakan yang telah dilakukan beserta petugas yang melaksanakannya. Terakhir adalah data pemeriksaan penunjang sebagai hasil laboratorium, radiologi, EKG, dan pemeriksaan lainnya yang digunakan sebagai pendukung diagnosis. Next. Baik. Setelah seluruh data tersimpan dalam sistem, informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan dalam proses pelayanan. Sistem akan menampilkan identitas dan status pasien secara lengkap, kemudian riwayat perawatan pasien sehingga dokter dapat melihat kondisi pasien secara menyeluruh. Selain itu, tersedia informasi monitoring kondisi pasien berupa hasil observasi, tanda vital, grafik perkembangan, serta notifikasi apabila ditemukan kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Sistem juga menyediakan informasi mengenai pengobatan dan tindakan medis yang telah diberikan, hasil pemeriksaan penunjang, serta informasi hak akses pengguna untuk menjaga keamanan data pasien. Dengan tersedianya informasi yang lengkap, akurat, dan juga diperbarui secara real time, proses pengambilan keputusan klinis dapat dilakukan lebih cepat sehingga kualitas pelayanan atau keselamatan pasien dapat terus ditingkatkan. Jadi next. Ya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, dari selanjutnya dari diagram aliran informasi sistem rekam medis rumah sakitnya. Kalau ini dari mulai pasien itu datang. Jadi diagram ini tuh dijelaskan alur informasi dari sistem rekam medis elektronik di rumah sakit. Rekam medis elektronik menjadi pusat integrasi seluruh data pelayanan pasien yang dimulai dari pasien itu datang hingga pasien itu mendapatkan data dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama alurnya dari pasien itu sendiri, alur dimulai ketika pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, dari semua informasi awal, pasien akan menjadi dasar proses pelayanan berikutnya. Kemudian lanjut ke pendaftaran atau admisinya. Di bagian pendaftaran, petugas itu melakukan input identitas biasanya, verifikasi data, terus ada pembuatan nomor rekan medis. Nah, data tersebut itu kemudian langsung tersimpan ke dalam sistem rekam medis elektronik sehingga dapat diakses oleh unit yang berwenang. Selanjutnya, sistem dari rekam medis elektronik itu sendiri, ini merupakan inti dari sistem ini. Jadi, fungsinya itu mengintegrasikan seluruh data pelayanan, menyimpan data secara terpusat, terus menjaga keamanan informasi pasien, dan memberikan akses sesuai kewenangan tenaga kesehatan.
Dengan itu, kepelayanan klinisnya dari data RME-nya itu digunakan oleh dokter di poliklinik, ruang rawat inap, maupun IGD untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, tindakan, serta terapinya. Nah, seluruh dari hasil pelayanan langsung itu dicatat kembali ke dalam rekam medis elektronik tersebut. Kemudian lanjut ke yang unit rekam medisnya. Kalau yang unit rekam medisnya itu dia bertugas mengelola dokumen, melakukan coding diagnosis, analisis kelengkapan rekam medis, serta menyusun laporan internal dan eksternalnya. Lanjut ke pelayanan penunjangnya. Nah, apabila diperlukan pemeriksaan penunjang, biasanya dokter itu mengirim permintaan ke laboratorium, ke radiologi, atau ke farmasi. Nah, setelah pemeriksaan atau pelayanan itu selesai, hasilnya otomatis kembali ke rekam medis elektronik sehingga dapat langsung dilihat oleh dokter. Setelah itu, baru hasil pemeriksaan dan terapinya. Semua hasil laboratorium, radiologi, tindakan medis, terus ada pemberian obat itu semuanya terdokumentasi dalam satu sistem, sehingga riwayat pelayanan pasien itu juga menjadi lengkap. Lanjut dari yang bawah ada billing, klaim, penyimpanan rekam medis. Data pelayanan selanjutnya ini digunakan untuk proses billing, pengajuan klaim BPJS atau asuransi, serta penyimpanan rekam medis sesuai dengan ketentuan retensi atau keamanan data itu sendiri. Dari manajemen rumah sakitnya, data yang telah terkumpul itu diolah menjadi berbagai laporan, seperti laporan pelayanan, keuangan, mutu sumber daya manusianya, inventory, hingga laporan kepada Kementerian Kesehatannya, BPJS, terus ke Dinas Kesehatan juga. Informasi ini itu menjadi dasar pengambilan dari sebuah keputusan oleh manajemennya. Nah, evaluasi dan feedbacknya itu dari hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki sistem pelayanannya, meningkatkan mutu, keselamatan pasien, serta efisiensi dari operasional rumah sakit. Nah, dari diagram ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa rekam medis elektronik itu merupakan pusat integrasi seluruh informasi pelayanan rumah sakit. Nah, dengan sistem yang terintegrasi, otomatis proses pelayanan menjadi lebih cepat, data lebih akurat, koordinasi antar unitnya lebih baik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan dari mutu pelayanan rumah sakit itu sendiri. Mungkin begitu dari penjelasan diagram aliran informasi rumah sakitnya. Terima kasih. Baik, berikutnya ini mengenai diagram aliran sistem informasi yang berbasis barcode, di mana pasien rawat inap sendiri itu akan diberikan berupa gelang, identifikasi dengan gelang, di mana di gelang tersebut itu terdapat identitas dan juga ada barcode atau QR code, yang dimana untuk berikutnya itu bisa di follow up dan di scan oleh dokter ataupun perawat melalui barcode tersebut, sehingga lebih memudahkan eh, untuk melakukan follow up dan juga eh, mengupdate eh, kesehatan pasien secara berkala. Selanjutnya, RMI pasien setelah di scan itu akan muncul, di mana di tersebut itu dapat diakses dan dapat diupdate data pasiennya. Setelah diupdate, data akan tersimpan secara otomatis. Di sistem rekam medis elektronik ini, di mana dapat menjaga keamanan data tinggi, akses sesuai hak pengguna, riwayat dan audit terlacak, dan juga backup dan recovery terjamin, serta laporan dan analitik real time. Manfaat implementasi dari penggunaan barcode ini sendiri itu akses data pasien lebih cepat dan akurat, serta mengurangi resiko kesalahan input data, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan. Juga mendukung keselamatan pasien atau pasien safety. Boleh next. Analisis sistem rekam medis elektronik berbasis barcode berdasarkan kebutuhan data dan informasi yang telah diuraikan. Sistem rekam medis elektronik berbasis barcode dapat dianalisis sebagai suatu sistem informasi kesehatan yang mengintegrasikan teknologi identifikasi otomatis dengan sistem pencatatan digital berbasis mobile untuk mendukung pelayanan rawat inap secara real time.
Alur kerjanya atau workflow-nya sendiri, sistem ini mengubah proses konvensional yang sebelumnya bergantung pada komputer di station menjadi proses point of care system, yaitu akses dan pencatatan data yang dilakukan langsung di lokasi pelayanan pasien. Perubahan ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu tenaga kesehatan dalam mengakses data pasien sehingga meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan klinis. Komponen utama sistemnya sendiri itu secara fungsional ada modul identifikasi pasien berbasis barcode yang digunakan untuk identifikasi unik pasien melalui pemindaian barcode gelang. Modul akses rekam medis elektronik memungkinkan tenaga kesehatan mengakses data medis pasien secara cepat dan aman. Modul pencatatan klinis dan keperawatan mencatat tindakan, observasi, dan intervensi secara digital dan real time. Modul monitoring pasien real time menampilkan kondisi pasien, tanda vital, dan perkembangan perawatan secara real time, serta modul manajemen akses pengguna mengatur peran, izin akses, dan keamanan data sesuai tanggung jawab pengguna. Keamanan data ini, sistem ini membutuhkan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang ketat untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dengan prinsip confidentiality, integrity, dan availability CIA dalam sistem informasi kesehatan. Penggunaan username, password terenkripsi, serta role-based access control menjadi komponen penting dalam desain sistem. Potensi tantangan, ketergantungan pada perangkat tablet dan jaringan internet, resiko kesalahan pemindaian barcode jika terjadi kerusakan gelang pasien, kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan sistem digital, serta potensi resistensi perubahan dari sistem manual ke digital. Boleh next. Pembahasan implementasi sistem rekam medis elektronik berbasis barcode. Implementasi sistem rekam medis elektronik berbasis barcode memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan kualitas pelayanan rawat inap di rumah sakit. Sistem ini secara langsung menjawab permasalahan utama yang selama ini terjadi, yaitu keterbatasan akses data pasien secara cepat dan masih adanya proses pencatatan manual yang berulang. Yang pertama itu efisiensi waktu pelayanan. Penggunaan barcode memungkinkan tenaga kesehatan mengakses data pasien hanya dengan satu kali pemindaian. Hal ini mengurangi waktu sebelumnya digunakan untuk mencari data di komputer station atau membuka berkas manual. Dalam konteks pelayanan rawat inap yang bersifat dinamis, efisiensi waktu ini sangat penting untuk mempercepat tindakan medis. Yang kedua, akurasi dan keselamatan pasien. Sistem ini mampu mengurangi risiko kesalahan identifikasi pasien dan kesalahan pencatatan dengan adanya integrasi data real time. Setiap tindakan medis yang dilakukan langsung tercatat dalam sistem tanpa perlu input ulang sehingga mengurangi potensi human error akibat duplikasi data. Yang ketiga itu koordinasi antar tenaga kesehatan. Sistem ini meningkatkan komunikasi antar dokter, perawat, dan unit penunjang. Informasi pasien yang selalu diperbarui memungkinkan semua pihak memiliki data yang sama, single source of truth, sehingga keputusan klinis dapat diambil secara lebih cepat dan tepat. Manajemen rumah sakit, sistem ini menyediakan data agregat yang dapat digunakan untuk analisis kinerja pelayanan seperti tingkat hunian tempat tidur, lama rawat inap, serta pola penggunaan sumber daya. Informasi ini sangat penting dalam perencanaan strategis rumah sakit. Aspek penting dalam implementasinya yaitu infrastruktur jaringan yang stabil di seluruh area rawat inap, standarisasi prosedur, prosedur operasional penggunaan sistem, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan sistem backup data untuk mengantisipasi gangguan teknis. Dengan pengelolaan yang baik, sistem ini berpotensi menjadi salah satu solusi digitalisasi pelayanan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Boleh next. Simpulannya, sistem rekam medis elektronik berbasis barcode ini berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem rekam medis elektronik berbasis barcode dan tablet merupakan inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan rawat inap di rumah sakit. Mulai dari efisiensi dan akses data secara real time, akurasi data dan keselamatan pasien, dukungan manajemen dan keputusan strategis, serta keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan. Dengan demikian, penerapan sistem ini tidak hanya menjadi solusi teknologi, tetapi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Boleh next. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.